Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan bab 1 IPA ya, tentang gerak makhluk hidup dan gerak pada benda. Oke, langsung aja saya bahas mulai dari nomor 1. Fungsi sistem rangka antara lain untuk melindungi organ internal. Pada tubuh manusia, tulang yang melindungi jantung dan paru-paru serta otak secara berturut-turut adalah untuk yang melindungi jantung dan paru-paru ini adalah tulang rusuk ya. Sedangkan untuk melindungi otak adalah tulang tengkorak. Berarti jawabannya adalah B. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara berturut-turut adalah otot masih ingat terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada otot rangka atau ini yang disebut dengan otot lurik. Terus ada otot polos dan ada otot jantung. Nah, kalau otot rangka ini termasuk otot yang bekerja secara sadar ya. Jadi ini atas perintah otak. Kita menggerakkan jari, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, itu semua adalah yang menggerakkan adalah otot rangka atau otot lurik. Sedangkan otot polos ini adalah otot yang bekerja secara tidak sadar, demikian juga dengan otot jantung. Jadi otot polos contohnya otot pada usus atau pada lambung atau pembuluh darah ya. Kalau otot pada jantung ini ya khusus untuk jantung. Ini keduanya bekerja secara tidak sadar. Meskipun kalian tidur, kalian pingsan ataupun bahkan koma selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, keduanya ini tetap bekerja walaupun otak kalian tidak sadar ya. Oke, di sini ada otot tricep, ada otot bicep. Masih ingat otot tricep dan bicep itu seperti ini. Jadi ini otot bicep, kalau ini tricep yang bawah ini ya. Ini yang bertugas untuk menggerakkan lengan ini. Nah, ini termasuk kategori otot rangka atau otot lurik. Jadi dia bekerja secara sadar ya. Berarti yang bekerja secara sadar adalah otot bicep. Yang bekerja secara tidak sadar adalah otot jantung. Berarti jawaban untuk nomor 2 adalah C. Oke, untuk soal nomor 3. Tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah ini ada sendi geser, bukan, sendi putar, bukan, sendi pelana, bukan. Jawabannya adalah sendi engsel ya. Yang nomor 4, gerak tumbuhan yang memerlukan rangsang berupa perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata disebut gerak. Ini bab gerak tumbuhan belum saya sampaikan, tapi insya Allah akan saya bikinkan tutorialnya. Saya kasih gambaran singkat ya mengenai gerak pada tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan itu ada 3. Ada gerak autonom, esionom, dan gerak higroskopis. Ini gambarannya gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari dalam. Jadi ini dari dalam. Kalau gerak esionom ini rangsang dari luar ya. Dari luar. Kalau higroskopis ini adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan karena perubahan kadar air yang tidak merata. Ini saya kasih ilustrasi untuk yang ini. Misalkan Anda perhatikan kacang polong ya, atau kacang kedelai ya. Nah, awalnya kalau dia masih hijau kan tertutup rapat gini ya. Di sini ada bijinya. Nah, kalau dia sudah tua, maka bagian yang ujung ini akan mengering dulu. Ini masih belum, masih basah. Nah, dia akan membuka bagian yang bawah ini. Nah, dia akan membuka. Ini sudah membuka. Ini bijinya akan jatuh dulu. Jadi biji yang ini akan jatuh, yang ini masih tertahan. Nah, di sini ini mengering dulu ya, sehingga dia membuka dulu. Nah, kemudian mengeringnya akan merambat ke atas. Nah, ini adalah gerak higroskopis, yaitu disebabkan karena adanya perubahan kadar air yang tidak merata. Berarti untuk jawaban yang nomor 4 ini adalah gerak higroskopis ya. Untuk yang kelima, contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan merupakan contoh gerak nasti. Gerak nasti masuk kelompok gerak esionom, yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari luar. Rangsangan itu bisa berupa cahaya,
bisa berupa air, bisa berupa sentuhan, bisa macam-macam gitu ya. Nah, di sini gerak esion ini terbagi menjadi 3 lagi. Ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Saya terangkan 2 aja sekilas saja ya. Kalau gerak tropisme ini gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau ini nasti tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Jadi tidak dipengaruhi, kalau ini dipengaruhi. Saya kasih contoh. Misalkan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang adalah bunga matahari. Jadi dia akan melihat ke arah datangnya matahari ke arah mana. Jadi dia akan menghadap ke arah situ ya. Nah, itu adalah contoh gerak tropisme. Atau katakanlah akar tanaman. Kalian bisa melihat nanti ya, akar tanaman itu akan mencari ke arah di mana sumber air berada. Jadi dia akan mencari ke arah, dia akan menuju ke arah sumber datangnya rangsang, yaitu berupa air. Nah, itu adalah gerak tropisme. Kalau gerak nasti tidak dipengaruhi, contohnya misalkan bunga putri malu. Bunga putri malu kalian sentuh dari kanan, daunnya akan mengatup. Dari kiri, mengatup. Dari depan, sama mengatup. Dari belakang, juga sama mengatup. Jadi dia tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Itu adalah gerak nasti ya. Nah, di sini contoh gerak tumbuhan berikut yang bukan. Jadi yang bukan merupakan contoh gerak nasti. Nah, yang pertama mekarnya bunga pukul 4. Ya. Jadi ke sekitar sore hari, bunga pukul 4 itu dia mekar. Nggak peduli arahnya dari depan, belakang, kanan, atau samping. Kalau dia sekitar jam 4, maka dia akan mekar. Terus gerak menutupnya daun putri malu, barusan Dasa sampaikan, dia adalah termasuk gerak nasti. Menguncupnya daun tumbuhan Leguminosae. Ini pun sama ya. Ini adalah gerak nasti, tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Jadi menguncupnya daun tumbuhan ini, apakah disentuh atau tidak, dia akan mengatup pada waktu-waktu tertentu. Yang D, merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polong. Nah, ini adalah masuk gerak higroskopis, berarti sudah pasti nomor 5 ini jawabannya adalah D. Oke, lanjut yang nomor 6, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, sebagian besar ikan memiliki bentuk tubuh torpedo ya. Torpedo itu artinya dia meruncing bagian depannya. Nah, kan gini ya. Nah. Oke, ekor dan sirip berfungsi untuk menahan laju air. Oke, kita lihat langsung aja pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan. Oke, yang pertama udah jelas ya. Jadi tujuan bentuk meruncing seperti ini untuk mengurangi gaya gesekan antara air dengan tubuh ikan. Beda sama ikannya, kalau dia bayangkan kotak gini, maka dia akan bekerja lebih ekstra karena dia harus melawan gaya gesek dengan air gitu ya. Oke, yang kedua, ekor dan sirip ikan berfungsi untuk menahan laju air. Ya salah, justru dia berfungsi untuk mendorong agar ikan itu maju ke depan. Terus sirip tambahan diperlukan untuk melakukan gerakan di dalam air. Ya, sirip tambahan bisa sirip ini ya, bisa sirip bawah atau sirip atas. Ini berfungsi untuk melakukan berbagai manuver seperti bergerak ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau dia bergerak menyelam lebih dalam ke bawah gitu ya. Oke, bentuk torpedo atau streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Iya benar. Ini juga benar ya. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Oke, C. Nomor 7, seorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 detik. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah, oke ini gampang, ini jarak, itu simbolnya adalah S. Ini waktu, berarti T, 2,5 sekon. Kalian ditanya kecepatan. Masih ingat rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Jaraknya 5 dibagi 2,5, kita kalikan 10 supaya lebih mudah menghitungnya. Ini jadi 50, ini jadi 25 ya. Berarti 50 bagi 25 berarti 2 meter per sekon. Oke, jawabannya berarti A. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti digambarkan pada grafik di bawah ini. Titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami peristiwa kelembaman.
Oke, kelembaman ini hubungannya dengan hukum 1 Newton ya. Oke, gambarannya kayak gini, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu jika resultan yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam itu akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap ya. Nah, ini kecepatan tetap berarti dia melakukan GLB. Jadi inti dari hukum 1 Newton, masih ingat resultan ya? Masih ingat resultan ya? Resultan ini kayak gini. Kalau ada sebuah benda ditarik dengan gaya 10 Newton, terus ini ditarik ke kiri dengan gaya 8 Newton, terus ini ada gaya lagi 2 Newton. Nah, ini total gayanya adalah 0 ya, karena di sini totalnya 10, yang ke kanan 10, sehingga totalnya gayanya 0. Jadi gaya total itu namanya gaya resultan. Nah, kalau benda ini awalnya diam, dia akan tetap diam. Nah, kalau dia bergerak, dia akan tetap bergerak, tapi dengan kecepatan tetap. Nah, konsep demikian itu menerangkan bahwasanya benda itu berusaha untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi kalau dia awalnya diam, dia akan tetap diam aja. Kalau dia bergerak, maka dia akan terus bergerak. Nah, konsep demikian dalam fisika disebut dengan kelembaman. Jadi kata kuncinya, kalau dia diam, dia berusaha tetap diam. Kalau dia bergerak, maka dia akan tetap bergerak, tapi dengan kecepatan tetap. Nah, kita kembali ke soal. Kita kembali ke grafik ini ya. Anda lihat ini ada V. V itu apa? V itu kecepatan. Nah, kita lihat posisi A ke B. A ini kan kecepatannya 0 ya. Kemudian naik, anggaplah ini kecepatannya 50 km per jam gitu. Berarti ini terjadi percepatan ya. Nah, ini berarti GLBB. Terjadi perubahan kecepatan. Berarti AP jelaslah bukan masuk hukum 1 Newton. Karena hukum 1 Newton termasuk GLB alias kecepatannya tetap. Nah, dari sini kita lihat dari titik B ke C, titik B kecepatannya 50. C juga kecepatannya 50. Jadi di sini kecepatannya tetap atau V-nya tetap. Nah, udah pasti titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami peristiwa kelembaman berarti adalah B, C. Karena kecepatannya tetap. Oke, soal nomor 9. Perhatikan gambar bola yang dilempar ke tembok akan memantul kembali seperti gambar di bawah ini. Perhatikan pasangan gaya aksi reaksi yang benar. Oke, saya terangkan singkat mengenai pasangan gaya aksi reaksi. Ini adalah hukum 3 Newton ya. Jadi hukum 3 Newton. Saya kasih simbol aja. Jadi aksi sama dengan main reaksi. Nah, ini cara ngapalkannya. Artinya gini, jika suatu benda diberi gaya aksi, maka benda akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tapi berlawanan arah. Dulu saya pernah ilustrasikan, jadi materi ini sudah pernah saya sampaikan di video yang dulu ya, mengenai gerak itu. Kalian naik di skateboard ya, papan beroda ini. Terus ini ada tali, saya ikatkan di tembok, terus kalian tak suruh narik. Nah, ini tarik nih tembok. Apa yang terjadi? Jadi kalau kalian menarik tembok, percaya tidak? Kalian ditarik oleh tembok. Nah, gayanya menjadi seperti ini. Nah, akibatnya apa? Kalian bukan bergerak ke arah kanan, tapi kalian malah bergerak maju. Nah, ini adalah contoh aksi reaksi. Jadi gaya aksinya adalah gaya tarik kalian. Jadi tembok ini kalian tarik, ini gaya aksinya. Gantian, kalian ditarik oleh tembok. Nah, antara gaya aksi dan reaksi ini besarnya sama ya, tapi berlawanan arah. Nah, ini berlawanan arah. Nah, yang perlu dicatat lagi, antara gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Ini lihat, ini ada gaya aksinya. Nah, gaya reaksinya bekerja pada kalian. Nah, kayak gini. Nah, dia bekerja pada dua benda yang berbeda. Dan dia biasanya segaris ya, segaris gini. Nah, kalau kita lihat, berikut pasangan gaya aksi reaksi yang benar. F1, F2, F3. Karena ketiga gaya tersebut menggambarkan gerak bola. F1 ke bawah, F2 ke kanan. Ini udah jelas nggak nyambung ya. Salah. Karena antara aksi reaksi harus segaris, bukan membentuk sudut siku-siku gini.
F1 dan F2 ini juga sama, ini siku-siku berarti bukan. F1 dan F3 ini juga sama, dia siku-siku. F2 dan F3 karena bekerja pada benda yang berbeda dan arah gayanya saling berlawanan. Ini sudah benar, bekerja pada benda yang berbeda, arahnya berlawanan. Benar ya, berarti dia memenuhi yang ini juga yang ini. Berarti jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti pada gambar di bawah ini. Saat terbang di udara, burung tersebut menerapkan hukum ketiga Newton dengan cara memanfaatkan sifat gesekan udara. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbandingan besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah sama, sehingga burung dapat melayang di udara, sama, sehingga burung dapat terbang dengan stabil di udara, sama, karena gaya yang dimilikinya melebihi besar gaya gesek udara, maka burung dapat maju ke depan. Ini berbeda. Kalau ini jelas salah ya. Jadi antara aksi dan reaksi itu sama. Nah, saya terangkan singkat mengenai gaya-gaya yang bekerja pada burung. Yang pertama ada gaya angkat ya. Gaya angkat. Ini misalkan gambar burungnya, misal ya, dia sedang hinggap di dahan, anggap aja seperti ini. Nah, ketika dia mau terbang, dia akan mengepakkan sayapnya ya. Nah, kalau ketika dia mengepakkan sayap, dia itu menekan udara ke bawah. Nah, ini gaya aksinya. Maka gantian udara menekan burung ke atas. Nah, ini gaya reaksi. Nah, itu ya. Jadi yang gaya aksinya adalah gaya yang dilakukan oleh sayap terhadap udara, dia menekan udara ke bawah, gantian udara menekan burung ke atas. Kemudian ketika dia terbang, dia sedikit merubah arah gerakannya, sehingga nanti gerakannya sayap ini akan menggerakkan udara ke belakang. Jadi dia mendorong udara ke belakang, akibatnya udara akan mendorong burung ke depan. Nah, ini adalah pasangan aksi-reaksi yang kedua. Nah, ketika dia sudah terbang ke depan, gini, nah dia akan mendapat hambatan dari udara, yaitu gaya gesek dari udara. Gini. Tapi walaupun ada gaya geseknya, dia tetap bisa melaju ke depan. Kenapa? Karena gaya reaksi ini lebih besar daripada gaya gesek. Anggaplah ini 100, ini 20, udah pasti gaya gesek bisa dilawan, sehingga burung ini bisa melaju ke depan. Jadi dari jawaban A, B, C ini bisa kita lihat jawabannya adalah C ya. Kenapa? Karena gaya yang dimiliki melebihi besar gaya gesek, sehingga burung dapat maju ke depan. Oke ya. Sekarang saya akan membahas soal uraian. Soal uraian yang saya bahas hanya nomor 4 ya. Perhatikan gambar grafik berikut. Berdasarkan gambar di atas, apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak di antara 2,6 kilo sampai 2,8 kilo. Oke, kita lihat. Kalau kalian ada soal yang berkaitan dengan grafik, harap diperhatikan ini ya. Grafik ini antara kecepatan melawan jaraknya. Oke. Apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak 2,6 ini sampai 2,8 ini. Oke, di sini kecepatannya anggaplah ini kecepatannya 60-an ya. Terus ini kecepatannya anggaplah 80. Nah, udah jelas nih, berarti terjadi kenaikan kecepatan. Jadi terjadi kenaikan kecepatan. Atau dalam konsep GLBB, dia adalah GLBB dipercepat ya. Oke, lanjut soal yang B. Manakah dari gambar A, B, C, D, dan E berikut yang menunjukkan lintasan gerak mobil balap yang terekam pada grafik di atas? Ini butuh kemampuan nalar ya. Jadi kita perhatikan di sini, ini kecepatannya stabil, terus dia menurun, terus dia ngegas, terus dia kecepatannya stabil lagi, terus dia turun, ini ngegas lagi, terus stabil lagi, terus dia turun, ngegas lagi, terus stabil. Oke ya. Saya ingin tanya pada kalian, kalau kalian misalkan balapan gitu ya, mengurangi kecepatan, berarti kalian menempuh lintasan yang bagaimana? Belokan kan ya? Jadi udah pasti di sini itu belokan. Jadi ini belokan semua, ini belokan, ini juga belokan. Nah, sebelah sini juga belokan. Nah, ini kan menurun semua ya kecepatannya.
Nah, setelah sampai di sini turun hingga titik terendah, terus dia ngegas. Nah, ngegas hingga kecepatannya stabil. Ini juga sama, ngegas hingga kecepatannya stabil. Yang ini juga sama, ngegas hingga kecepatannya stabil. Bayangkan gini, kalau kalian habis belok, misalkan gini ya, ini kan pelan ya, kecepatan kalian pelan, terus di sini kalian sudah pasti mulai ngegas lagi ya, ngegas terus ngegas hingga titik tertinggi. Kalau speedometermu sudah pelan kan nggak bisa ngegas lagi. Nah, di sini berarti kecepatannya udah konstan. Artinya di sini lintasannya lurus. Jadi ini lurus nih. Jadi ini lurus, ini juga lurus, ini juga lurus. Nah, berarti kita lihat di sini belokannya cuma ada 3. Nah, kalau kita lihat di sini belokannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah jelas salah yang ini. Yang ini apa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Banyak sekali. Berarti ini juga salah. Berarti yang belokannya 3 kan ada 3 ini ya. B, C, D. B, C, D. Nah, mana yang benar? Oke. Nah, ini pengaruhnya ini. Kita lihat di sini ya. Ini berpengaruh nih ya. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Ini tuh kecepatannya sekitar 40 ya. Ini tuh sekitar anggaplah 30. Ini tuh 60 ya tadi ya. Nah, di sini kecepatannya turun hingga 40. Ini kecepatannya turun hingga terendah 30. Yang ini cukup tinggi, masih kecepatannya 60 ya. Artinya gini, ini belokan ini paling tajam ya. Ibaratnya naik, kalau kalian naik kendaraan lintasannya belokannya gini, kalian masih bisa, kecepatannya masih bisa tinggi. Tapi kalau kayak gini, ini lebih pelan. Nah, kalau kalian letter O gini, muternya ke sini, pasti kalian pelan sekali. Jadi ibaratnya di kecepatan ini, putarannya itu kalian pelan sekali ya. Jadi pelan sekali di sini, belokan ini. Jadi belokannya ini seperti ini, letter U ya. Oke, kita lihat sekarang kalau D ini belokannya seperti letter U ya. Padahal belokan pertama ini kecepatannya masih tergolong tinggi. Ini sudah letter U gini. Berarti D ini sudah tidak sesuai. Berarti tinggal B sama C. Nah, kalau kita lihat yang C jaraknya ini jauh sekali ketika belokan pertama. Padahal ini ke sini dekat kan ya dibandingkan ini sama ke sini. Artinya titik startnya ini lebih dekat ke arah belokan. Berarti jawabannya adalah B. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.